Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu dan berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Ustaz sudah bergabung dan terhubung bersama kita. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh istiqomah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung atau terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga saya dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada para pemirsa Asil TV. Seperti biasa, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum di 0811 7550606 untuk antum bisa melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun menelpon di nomor yang sama dengan jaringan telepon ya, bukan dengan telepon WhatsApp tentunya. Dan untuk yang menelpon kita ingatkan juga untuk lebih fokus ke teleponnya, untuk mengecilkan volume televisinya atau mematikan saja pesawat televisinya. Guna pertanyaan yang disampaikan nanti biar lebih jelas dan jawaban yang diterima juga bisa dipahami juga. Tapi kita mohon izin kepada Ustadz untuk kita bacakan saja pertanyaan. Langsung kita bacakan pertanyaan pertama yang ada di WhatsApp kita. Tapi Ustadz, kita izin untuk bacakan pertanyaan. Silahkan. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hana di Cirebon Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dijaga Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Izin bertanya Ustadz. Ustadz bolehkah kita beberapa waktu kemarin Ana beli bensin di jasa pengiriman barang. Setelah Ana tahu bensin itu didapat dari motor yang dipaketkan atau dikirim, karena saat motor dipaketkan itu harus dalam keadaan bensinnya kosong ternyata. Apakah halal Ustadz? Jazakallahu khairan. Dan semoga Ustadz bisa memberikan nasihat untuk kebijakan riba yang ada di OJK. Amin. Naam Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Syarat dalam sahnya jual beli bahwa objek yang dijual adalah milik penjual. Bila pembeli tahu bahwa objek yang dijual bukan milik penjual karena didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain, tidak dengan cara yang halal, maka hukum asalnya jual belinya tidak sah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudari kita Hana di Cirebon. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan bisa dipahami juga. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum yang ingin bergabung di 0811 7550606. Baik, kita ke saudara kita yang ada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, Ana mendapat tawaran pekerjaan desain grafis dari salah satu bank konvensional. Tugas Ana adalah membuat desain untuk perumahan atau promosi perumahan KPR. Apakah ini bisa diterima Ustadz atau tidak? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Kalau rumah KPR Anda buatkan desain grafisnya untuk iklannya kah atau apanya, ini berarti tolong menolong
dalam transaksi riba, karena KPR di bank konvensional itu murni riba, di mana nasabah dipinjamkan uang dan dia membayar berlebih dari uang yang dipinjamkannya. Dan bila terlambat, dikenakan pertambahan. Inilah dia riba jahiliyah yang telah Allah alamkan di dalam kitabnya yang mulia. Maka tolong menolong dalam hal riba tadi, hukumnya pun diharamkan. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk saudara kita yang ada di Payakumbuh untuk pekerjaan seorang desain grafis ya, yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari hal seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, momen kurban yang hampir dekat, bahkan tinggal beberapa hari lagi, bolehkah kita meminjam uang untuk ikut kurban di tahun ini, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Agama Allah adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-ashru wa 'inda ahadikumul jidah." Bila masuk awal Zulhijjah, sekarang belum masuk. Nah, ada beberapa hari lagi untuk masuk awal Zulhijjah. baik. Dan pada saat masuk awal Zulhijjah, kalian memiliki kelapangan harta. Maka di sanalah Rasulullah menganjurkan untuk seseorang berkurban. Adapun tidak memiliki kelapangan harta, tidak boleh Anda berhutang sana sini. Kecuali sebelum tanggal 10 Zulhijjah itu uang Anda turun. Akan ada penjualan terima uang atau gaji terima, sehingga sedangkan untuk lebih murahnya nanti di 1 Zulhijjah beli lebih murah. Lalu Anda pinjam uang, nanti sekitar sebelum tanggal 10 sudah Anda bayar dan dana Anda kemungkinan besar akan diterima. Itu silahkan. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk nasihat dan jawabannya dari saudara kita yang bertanya tentang kurban ya, yang bolehkah meminjam uang untuk ikut kurban di tahun ini. Semoga dilapangkan dan dimudahkan rezekinya untuk bisa berkurban di tahun ini dan untuk kita semua yang menyimak di kesempatan hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah istri yang nusyuz itu kalau kita cerai masih dapat haknya berupa harta, Ustadz? Naam, Ustadz. Kalau cerainya adalah talak bain, ya, maka tidak ada kewajiban nafkah dan tidak dapat harta apapun kecuali yang sudah diberikan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dari saudara kita Mbak Allah yang bertanya soal perkara rumah tangga sepertinya ya, istri yang nusyuz ini apakah masih dapat hak harta atau tidaknya. Baik, semoga bisa dipahami dari jawaban guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai persoalan tanah wakaf. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukumnya mengambil tanah wakaf dari orang tua yang sudah diwakafkan untuk masjid? Anak cuma mengambil beberapa sentimeter saja dari panjang sekian sentimeter yang sudah diwakafkan. Apa nasihat untuk anak yang mengambil ini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Bila seseorang telah mewakafkannya untuk Allah, maka jangankan anaknya, dia yang mewakafkan haram mengambil lagi. Nah. Ya, maka jangan karena tamak Anda kepada dunia membuat Anda dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengancam man iqtata'a shibra minal ardi tawwaqahu Allah yawmal qiyamati sab'al aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan tanpa hak, maka Allah akan mengalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya.
perkara tanah wakaf ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara kita atau saudari kita yang bertanya untuk hari ini. Kita ingatkan kembali untuk antum dan antuna para pemirsa yang ingin menelpon langsung, silahkan ke 0811755606 untuk bisa langsung ditanggapi atau dijawab pertanyaannya oleh Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, halalkah uang yang diterima dari mengkontrakkan tanah dan bangunan dari Alfamart yang kemudian dipakai umroh dan haji dan membeli kamar kos untuk dibuat kos-kosan, Ustadz? Nah, Ustadz. Halalkah? Uang dari mengkontrakkan tanah dan bangunan dari Alfamart, katanya Ustaz. Ini sebut brandnya Ustaz. Yang kemudian dipakai. Tidak ada masalah kalau dia meragukan bahwa toko retail itu menjual yang haram seperti menjual khamar dan rokok. Ya, tinggal dia tanyakan berapa penghasilan kalian dari penjualan rokok dan khamar. Kalau mereka mengatakan 5%, berikan 5% itu kepada fakir miskin. Baik. Sisanya boleh, mau Anda buat haji, umroh, mau bawa kos-kosan dan apapun silahkan. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari saudara kita yang bertanya mengenai halalkah uang yang diterima dari mengkontrakkan tanah untuk Alfamart atau toko retail semacamnya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan bisa dipahami. Juga bisa digunakan uangnya untuk hal-hal yang mubah seperti yang buat kontrakan atau kos-kosan seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz boleh? Nah, Ustadz bolehkah kita ikut patungan untuk hewan kurban, Ustadz? Itu pun sesama saudara kandung. Nah, Ustadz. Patungan hewan kurban maksudnya apa? Barangkali untuk biayanya satu sapi 7 orang boleh. Tapi kalau satu kambing berdua orang atau lebih, maka tidak sah kecuali kalau yang lain menyumbang kepada yang satu. Dah, tahun ini kamu yang berkorban, kami nyumbang. Kalau nyumbang itu dengan berhutang tentu tidak boleh. Tapi kalau nyumbang itu adalah karena kamu belum pernah berkurban, dana kamu ada berapa? Ada 500.000. Ya udah sisanya kami bantu. Ya. Baik. Yang dapat pahala kurban tentu yang menerima bantuan tadi, yang lain pahala membantu, bukan pahala kurban. Wabillahi taufik. Baik, berarti kalau untuk patungan satu kambing itu tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan, Ustaz? Ya, tidak sah. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon antum, para pemirsa Asil TV di 0811755606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masih seputar hewan kurban. Pertanyaan dari saudara kita di Kampar, Ustaz. Ustaz, bagaimana menjelaskan ke pengurus masjid atau musola yang ternyata tidak boleh mengikut sertakan kalau kita berkurban, mengikut sertakan nama dari saudara atau keluarga kita yang sudah meninggal. Misal, anak ikut berkurban tahun ini dan menyertakan orang tua dan kerabat anak yang telah mendahului. Tetapi pengurus masjid atau musola di tempat anak mengatakan kalau yang kurban itu hanya satu orang saja sahnya, itu pun yang masih hidup. Karena tidak ada pahala untuk yang sudah meninggal. Nah, Ustaz. Anda beli sendiri, sembeli sendiri. Pain ke masjid-masjid musola. Baik. Ya, untuk mencacahnya bawa ke pasar hewan. Untuk mereka melakukan pencacahan dan pengulitan. Ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, jazakallah khairan untuk nasihatnya dan jawabannya bagi saudara kita seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita sebelum-sebelumnya ya, untuk masalah hewan kurban ini atau berkurban di masjid ataupun musola terdekat di tempat Anda ataupun Bapak Ibu yang berada di sekitar domisili. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon Bapak Ibu pemirsa Asil TV di 0811755606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, transaksi seperti ini apa termasuk dain dengan dain, Ustadz?
membeli barang di marketplace yang stok barang di penjual itu lebih dari satu, dan saya hanya membeli satu buah. Dalam tanda kurung, pastinya tidak bisa menentukan barang yang tertentu. Dan setelah check out, tidak langsung membayar saat itu juga. Setelah di check out, walaupun belum dibayar, stok penjual akan berkurang dan tidak bisa dibeli oleh orang lain, Ustaz. Nah, Ustaz. Iya, Anda setelah check out, setelah keluar, baru Anda bayar kemudian, berarti majelis sudah terpisah. Nah. Terjadi memang hutang dengan hutang. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita tentang transaksi ya, dain dengan dain ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban guru kita. Dan untuk antum yang ingin langsung menelpon, ingin bertanya langsung kepada guru kita, silahkan ke nomor yang sudah kita sampaikan tadi di 0811755606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, seperti apa hukumnya menyewakan tempat yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan dari orang-orang yang kita kenal itu adalah aliran-aliran menyimpang seperti Syiah dan juga LDII? Nah, Ustaz. Menyewakan tempat untuk dijadikan tempat maksiat kepada Allah, bagi Anda tidak halal uangnya. Nah. Dan Anda terkena dosa dari apa yang mereka lakukan di tempat tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk nasihat dari saudara kita yang punya kelebihan harta untuk mengontrakkan tempat untuk orang-orang ataupun kelompok yang sudah dikenal menyimpang dari segi akidah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, suami ana membeli tanah untuk dijual setelah 5 tahun. Qadarullah suami meninggal dan tanah tersebut baru terjual. Apakah tanah tersebut dikenakan zakat atau tanah tersebut dibagikan kepada saudara-saudara yang ada, Ustaz? Dijual untuk kebutuhan apa? Nah, di sini tidak disampaikan, Ustaz. Tidak semua jual itu ada zakatnya. Nah. Kalau dijual untuk kebutuhan penting, memang tidak ada uang tunai, lalu dijual tanah, rumah. Ini tidak ada zakatnya, karena ini bukan barang dagangan. Begitu juga kalau dijual ingin diganti, pindah tempat, ini juga tidak ada zakatnya, karena ini bukan barang dagangan. Adapun dijual karena memang dia ingin dapat selisih harga perolehan dengan harga jual. Ya. Nah. Ini baru namanya harta dagangan yang terkena zakat. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara kita bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita coba terima telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Di Pak Agus di Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau. Iya, silakan Pak Agus di Ujung Batu, Rokan Hulu. Pertanyaannya kepada Ustaz. Begini Ustaz, begini Ustaz, saya melihat di masyarakat ini masih banyak untuk melaksanakan haji ini dengan sistem dana talangan yang dikatakannya syariah, Ustaz. Ada salah satu yang menanganinya, Ustaz, seperti mitra syariah. Katanya tidak ada denda kalau ada tunggakan, kemudian tidak ada bunga, katanya. Yang ketiga, kalau pulang baru bisa diansur, Ustaz. Bagaimana kedudukannya, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Siapa tidak ada bunga? Ya, itu kalau Anda dikenakan biaya administrasi lebih dari administrasi pada umumnya, itulah bunganya. Jadi bunga dalam bentuk kedok biaya administrasi. Buktinya itu adalah bunga, ya, bukan administrasi real.
di mana kalau Anda berhutang berbeda, banyak, kalau punya store 20 juta, berarti pakai dana tangan 5 juta. Itu biasanya kecil. Kalau Anda store 15 juta, pakai uang talangan 10 juta, itu lebih besar biaya administrasinya. Namanya biaya administrasi, mau Anda pinjam berapapun, administrasi tetap. Ketika dibeda-bedakan, berarti di sini pihak bank mendapatkan keuntungan. Sedangkan dia talangan itu adalah akad qard pinjaman. Maka keuntungan apapun, mau dibilang administrasi namanya, mau dibilang bunga, itu adalah riba. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Agus ya, yang ada di ujung Batu Rokan Hulu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh saudara kita Pak Agus yang barusan menelpon di 0811755606. Dan untuk antum dan antuna para pemirsa Hasil TV yang ingin bergabung seperti Pak Agus, silahkan di nomor yang sama yang sudah kita sampaikan dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Cikarang, dari Ummu Abdullah, mau bertanya Ustadz. Ustadz, ada teman butuh modal, tapi karena saya tidak punya uang cash, jadi saya kasih simpanan emas sebanyak 17 gram. Setelah dijual, dapat uang sebanyak 29 juta lebih. Untuk pengembalian hutangnya, lebih baik minta emas atau uang, Ustadz. Jika minta uang, ikut harga beli emas atau buyback. Jazakallahu khairan, Ustadz. Terserah Anda, mau Anda minta emas, dan memang itu hukum asal pinjamannya, dibayar emas. Kalau Anda minta uang, berarti terjadi jual beli emas. Syaratnya dia harus tunai membayarnya, tidak boleh ada jeda ketika disepakati. Harga beli pada saat itu, bukan buyback. Nah. Pada saat dia bayar, harga mungkin naik, per gramnya mungkin 2,5 juta. Nanti dia bayar 2,5 juta per gram, kali gramasi yang ingin dia lunasi pada waktu itu. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ummu Abdullah di Cikarang tentang pertanyaan tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita ikut pelatihan berbayar yang sifatnya duniawi saja, dan itu pun bercampur baur dalam satu ruangan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk dunia kerja dan kelangsungan hidup, Ustaz. Seperti pelatihan akuntansi dan semacamnya. Nah, Ustaz. Memang dibutuhkan dan tidak ada pencatatan yang haram di situ, tidak ada pencatatan riba dalam akuntansinya. Tidak ada masalah. Adapun bercampur baur, tinggal Anda tidak bercampur baur. Karena dimanapun Anda akan bercampur baur. Di pasar bercampur baur, di mall bercampur baur, di bus bercampur baur, di mana-mana bercampur baur. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya untuk ikut pelatihan tadi ya. Kita akan lanjut menerima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Fajar di Kabupaten Asahan. Iya, Pak Fajar di Kabupaten Agam ya. Iya, silakan Kabupaten Bapak pertanyaannya kepada Ustadz. Iya, Pak. Silakan. Kabupaten Asahan. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kami kan beli kereta di Dialer secara angsur dengan uang muka 5 juta. Apa hukumnya Pak? Kita mengangsur kereta di Dialer yang angsurannya itu semuanya 600.000 per bulan, itu dalam jangka waktu 3 tahun Pak Ustaz.
Apa hukumnya Terlambat, Pak Ustadz? angsurannya ada dendanya kah? Kalau angsurannya telat 1 bulan, ternyata suruh double gitu Pak Ustadz. Double untuk bulan depan atau tidak? Untuk bulan yang telat sama bulan ini gitu Pak Ustadz. Iya, tidak ada pertambahan kan? Enggak ada Pak Ustadz. Kalau tidak ada pertambahan boleh. Wabillahi taufik. Baik, Bapak. Halo Pak Fajar. Ya. Ya, itu saja Pak. Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar ya. Di ujung telepon di 0811-755-0606 sudah bertanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, untuk Antum dan Antuna, para pemirsa Asil TV yang ingin bergabung seperti Pak Fajar, boleh juga di 0811 dan 755-0606 dan kita ingatkan untuk lebih fokus ya ke pesawat teleponnya agar tidak terjadi feedback dan storing di studio dan juga salah komunikasi nantinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini melanjutkan pertanyaan tadi katanya Ustadz. Ustadz, tanah tersebut memang untuk dijual kalau sebelumnya tidak dibagi-bagikan kepada saudara. Ini untuk tanah dari suami yang meninggal tadi Ustadz. Tidak dibagi-bagikan. Untuk apa? Nah Ustadz. Dijual untuk kepentingan apa? Katanya memang untuk dijual saja Ustadz. Tidak ada disebutkan di sini. Cuman kalau sebelumnya tidak dibagi-bagikan kepada saudaranya Ustadz. Tapi karena suami meninggal jadinya tanah tersebut diberikan kepada saudara. Dan istrinya ini memiliki anak dan saudara laki-laki 3 orang. Dan 3 orang perempuan. 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan Ustadz. Nah zakat tanah yang mencapai 5 tahun ini seperti apa Ustadz? Dari Fauzi. Tidak ada zakat. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Dari saudara kita Fauzi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustadz tadi. Dan kalau ingin lebih jelas lagi, Antum bisa langsung menelpon di 0811-755-0606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, seperti apa kedudukan surat wasiat yang dibuat orang tua waktu hidupnya tanpa diberitahu kepada seluruh anak di waktu hidupnya? Hanya 1 orang saja yang diberitahu. Nah Ustadz. Wasiatnya bunyinya apa? Tidak dibunyikan di sini Ustadz, tidak disampaikan Ustadz. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Bila wasiat kepada ahli waris itu batil. Walau 1000 saksi. Karena Nabi mengatakan, wa'atu kulladhi haqqin haqqahu pada wasiyata li waris. Dia mengatakan, berikanlah ahli waris sesuai yang telah Allah tentukan. Dan tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Kemudian tidak boleh lebih besar dari 1/3 harta warisan yang ditinggalkannya ketika dia wafat. Ya. Nah. Bila terpenuhi syarat sah wasiat, maka wasiat sah walau tidak ada saksi. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya mengenai persoalan wasiat ini. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Agus lagi Pak dari Rokan Masya Allah. Pak Aziz ya? Pak Agus. Pak Agus, ya silakan Pak Agus. Ya. Ini masalah wasiat tadi. Waktu masa hidup ayah ibu, orang tuanya bikin wasiat di notaris. Tetapi hanya diketahui oleh 1 orang anak saja. Jadi bagaimana kedudukan wasiat itu kepada ahli waris? Soalnya kan saya... Wasiatnya bunyinya apa Bapak? Pak Agus? Ya? Apa? Bunyi wasiatnya apa yang tertulis? Yang wasiatnya tertulis, umpamanya saya punya orang tua punya rumah petak
dibagi sebanyak anak yang ada. Umpamanya ada rumah petak ada 6, dibagi rumah petak. Berarti wasiat untuk anak-anak. Ya. Batal wasiatnya. Kemudian ada rumah induk dengan ada kedai dan segala macam. Ini wasiatnya apabila ada saudara-saudara kandungmu yang tidak mampu, maka dibagikan hasilnya itu kepada saudara kami yang tidak mampu. Hanya batas itu saja, Ustaz. Jadi saya wasiatnya sendiri, untuk anak-anak batil. Oh, batil. Yang satu lagi tadi apa? Ada rumah induknya dengan kedai yang disewakan itu diberikan kepada anak-anaknya yang tidak mampu. Anak apa saudara tadi? Saudaranya maksudnya anaknya, anak kandungnya, bukan saudara dari ayah ibu, tapi anak kandungnya. Anak kandung berwasiat kepadanya batal. Betul. Kalau sudah wafat, beliau dibagi waris, tidak dilakukan tuh wasiat. Oh gitu. Jadi Ustaz, saya jadi bingung sebagai anak yang paling tua, Ustaz. Saya tidak sampai hari ini bagiannya tidak saya ambil, Ustaz. Dan semuanya saya istilahnya saya sendiri yang pihak yang tidak setuju bahwa wasiat itu diterima oleh ahli waris, maka batal karena ini sudah dinotariskan ya Ustaz. Jadi mereka berpegang teguh kepada notaris sampai hari ini Ustaz. Dan keluarga dan adik-adik saya tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini Ustaz. Jadi menjadi bumerang bagi hati saya Ustaz. Bagaimana prinsip sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala wasiyata li waris," kata Nabi. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Walau 1000 notaris, walau negara menetapkan, tidak ada gunanya. Nabi membatalkannya. Jadi bagaimana posisi saya untuk supaya mereka bisa mengikuti apa niat saya? Apakah saya harus ke pengadilan agama atau bagaimana Ustaz? Karena sudah beberapa mediasi dilakukan. Tak juga Ustaz. Saya demi ayah dan ibu saya Ustaz yang ada di sana Ustaz. Kan itu Ustaz. Saya tidak tahu, kalau coba aja datang ke pengadilan agama seperti apa yang penyelesaian di tangan mereka. Oh gitu ya Ustaz. Baik. Itu saja Pak Agus. Ya, makasih banyak. Semoga Allah memberikan jalan bagi saya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, mudah-mudahan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah ditanyakan dan juga nasihat dari guru kita tadi. Mudah-mudahan menjadi jawaban juga untuk Pak Agus dan semoga dimudahkan segala urusannya. Untuk antum yang ingin bertanya seperti Pak Agus, silahkan juga ke 0811 755 0606. Apalagi pertanyaan waris seperti yang sudah disampaikan Pak Agus tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811 755 0606, pasnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya gadai emas, misalnya ada administrasinya 10% saja Ustadz? Syukran Ustadz. Itu murni riba. Kalau administrasi nggak ada hubungannya dengan persentase harta yang ditempatkan. Nah. Ya, kalau umpamanya biaya administrasi itu sesuai, mau besar mau kecil, kalau biayanya itu adalah nyimpan, ya, itu tempat penyimpanan SDB yang terkecil di bank itu bisa menyimpan beberapa kilo, ya. Berarti yang diambil bukan administrasi, tapi melebihi administrasi keuntungan dari pihak penggadaian, dan itu riba. Wabillahi taufik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan barangkali juga nasihatnya untuk yang bertanya mengenai gadai emas dengan ada biaya administrasi meskipun 10% yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita ke saudari kita yang bertanya di line WhatsApp dari Ibu Meme di Depok. Ustadz mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada satu grup pasar di WA di komplek rumah. Semua yang masuk grup WA itu harus bayar iuran 10.000 per bulan, baik penjual ataupun pembeli Ustadz. Dari uang iuran tersebut, dalam rangka ulang tahun pendirian grup, diadakan pembagian voucher belanja kepada anggotanya dengan syarat anggota lama sudah bayar iuran sampai April 2025 ini.
Dan bagi anggota baru minimal sudah bayar iuran 12 bulan. Yang belum memenuhi iuran tersebut tidak diberikan voucher belanja. Dan syarat lainnya ditentukan admin untuk menentukan jumlah nominal voucher. Sehingga anggota mendapatkan nominal voucher yang berbeda. Ustadz, apa hukumnya saya mendapatkan voucher tersebut? Apakah halal untuk menggunakannya? Syukron Ustadz. Ini mengandung unsur perjudian. Ya. Wabillahi taufik. Maka gunakan untuk membeli barang, selisihnya berikan uangnya kepada fakir miskin. Dari yang 10.000 Anda bayarkan. Anda bayar 10.000 tadi dapat voucher 50.000. Beli barang senilai 50.000. Setelah itu 40.000 sedekahkan, berikan kepada fakir miskin untuk melepaskan diri Anda dari riba 40.000 tadi. Wabillahi taufik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudari kita Meme di Depok ya. Mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz dan juga nasihat yang sudah disampaikan tadi. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Payakumbuh, dari saudara kita mau bertanya Ustadz. Ustadz, jika kita mau berkurban tapi orang tua telah meninggal, tapi kita niatkan orang tua kita untuk ikut serta dalam kurban, tidak kita sampaikan nama orang tua kepada panitia kurban, tetap di dalam hati saja. Apakah boleh Ustadz? Nah. Boleh, tidak masalah. Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Allah dariku dan untuk diriku dan keluargaku, termasuk orang tua keluarga Anda juga. Wabillahi taufik. Nah, taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita di Payakumbuh yang berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, yang hanya disebutkan di dalam hati atau diniatkan dalam hati saja, tidak disampaikan kepada panitia kurbannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum belanja melalui marketplace, namun pembayarannya COD? Ibu Noni di Bandung, Ustadz. Nah, mengandung unsur jual beli hutang dengan hutang, dan itu sepakat para ulama hukumnya adalah haram. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Noni di Bandung ya. Mudah-mudahan menjadi jawaban untuk Ibu Noni dan bisa juga kepahaman serta ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin menelpon, masih ada waktu kita di 0811-755-0606. Silahkan ke nomor line telepon tersebut, bukan di telepon WhatsApp. Dan untuk yang menelpon, kembali kita informasikan atau kita ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fiik, mau bertanya Ustadz, dalam belanja secara live di marketplace, bolehkah kita beli barang mempunyai 10 warna dan kita hanya boleh check out 2 buah warna secara acak dari barang tersebut? Tidak boleh pilih Ustadz. Apakah ini dibolehkan? Nah Ustadz. Tidak boleh, itu gharar. Baik. Nah, taib. Syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya. Saudara kita yang bertanya mengenai belanja di marketplace yang sedang live ya, live di marketplace. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bagaimana menyikapi program 80.000 koperasi pemerintah MP atau dalam tanda kurung merah putih di seluruh kelurahan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi rakyat, solusi agar tidak terikat pinjol. Pendiri itu dengan membayar dana pendiri sekitar 100.000 per pendiri atau lebih Ustadz. Minimal 10 orang per kelurahan. Simpan pinjam uang koperasi ini apakah termasuk riba juga? Jazakallahu khairan Ustaz. Tergantung sistemnya seperti apa. Kalau sistemnya pinjam dibayar berlebih walaupun sedikit, walaupun seikhlasnya, tetap itu namanya riba. Tapi kalau pinjam tanpa ada pertambahan, ya bagus, itu baru solusi namanya. Kalau dengan riba itu namanya menuai murka dan siksa Allah. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita mengenai koperasi ini ya, yang sudah digagas oleh pemerintah yang dinamakan merah putih tadi. Mudah-mudahan menjadi jawaban dan solusi juga serta kepahaman untuk yang bertanya dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi mau bertanya, apakah boleh kita memberikan hadiah kupon kurban untuk security di komplek perumahan kita tinggal dan juga dibagikan untuk security di komplek perumahan tetangga-tetangga yang lainnya yang tidak termasuk peserta kurban di komplek kita tersebut? Naam, Ustaz. Bila yang memberikannya adalah pekurban, tidak ada masalah. Boleh. Baik. Karena kulu wa tasaddaqu, kata Nabi SAW, makanlah daging kurban kalian dan sedekahkanlah. Itu perintah beliau. Maka sedekahkan walau sedikit, sedekah ke siapa aja, hibah ke siapa saja. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dan ini mudah-mudahan menjadi jawaban untuk yang bertanya mengenai kupon kurban yang diberikan kepada security komplek ataupun tetangga dekat kompleknya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Hana di Cirebon kembali. Assalamualaikum Ustadz. Beberapa waktu kemarin sekolah meliburkan siswanya karena ada alasan tablik akbar. Sekolahnya swasta Islami Ustadz. Apa boleh seperti ini Ustadz dan seperti apa hukumnya? Nah Ustadz. Wallahu a'lam, kalau kondisinya darurat tidak bisa diselenggarakan karena segala macam, ini tabligh akbar sifatnya kan adalah pilihan. Harusnya tidak bisa, jangan dilakukan di tempat pendidikan tadi agar tidak mengganggu pendidikan yang memang itu merupakan berbayar dengan orang tua. Ada kesepakatan perjanjian yang mesti harus dipenuhi. Ya. Nah. Maka adapun yang sudah terjadi diliburkan, maka semoga pihak sekolah dan yayasan meminta beristighfar, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua wali murid yang sudah dirugikan. Wabillahi taufik. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari pertanyaan saudari kita Hana di Cirebon ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Cianjur, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya musola yang di bawah tanggungan kita, seperti listrik, alat rusak dan kebersihan, serta lainnya. Lantas ada uang donasi yang dititipkan untuk membantu kita untuk keperluan musola tersebut. Lantas digunakan oleh kita untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jika ada kebutuhan musola, kita penuhi juga dengan memotong uang yang kita pakai. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Nah. Ini bukan termasuk riba, tapi berkhianat. Orang menyumbang bantuan untuk operasional tempat ibadah. Nah. Sedangkan dipakai untuk kepentingan pribadi. Wabillahi taufik. Baik, meskipun diganti kembali dengan uangnya, Ustaz ya? Iya, nah. Itu berarti dipinjam. Baik. Orang bukan untuk dipinjamkan. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita di Cianjur ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan kepahaman juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya keluarga yang tidak membagikan waris setelah orang tua meninggal? Hanya anak-anaknya yang tertentu yang menguasai hartanya. Sedang anak yang tidak berani meminta atau membicarakan tentang waris dikarenakan keluarga yang lain suka bikin cerita fitnah dan dusta di masyarakat. Nah, Ustaz. Hak waris adalah Allah yang menentukan pada saat seseorang meninggal. Nah. Maka bila ada yang menghalangi para yang berhak menerimanya dari haknya dia, berarti dia menghalangi ketentuan Allah. Dan Allah mengancam orang yang tidak membagikan waris sesuai dengan ketentuan Allah dengan kekal dalam neraka dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Wabillahi taufik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban serta nasihatnya juga untuk saudara kita yang bertanya dan kita juga semua yang mempunyai persoalan yang barangkali sama dengan yang ditanyakan, apalagi untuk persoalan waris. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab untuk hari ini bersama guru kita. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, melambatkan pembagian waris, melambatkan hak orang untuk mendapatkan hartanya yang telah ditentukan oleh Allah.
dan kezaliman dikatakan oleh Nabi az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman berakibat kepada pezalimnya banyak kegelapan dan kezaliman nanti di akhirat yang akan dia tuai. Agar tidak terjadi pada diri Anda, maka jangan pernah menzalimi apalagi keluarga dekat, kerabat yang mereka adalah ahli waris dari harta seseorang yang wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita, guru kita, untuk menjawab persoalan-persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Jazakumullah khairan juga untuk yang sudah bergabung di 081175500606, juga Pak Agus dan saudara-saudara kita yang lain. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya di nomor yang sama di kesempatan berikutnya bersama guru kita. Kita bermohon kepada Allah semoga dimudahkan untuk pekan depan kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer tentunya. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, tetap setia bersama Asil TV. Sehingga banyak tayangan-tayangan bermanfaat yang bisa antum saksikan dan simak. Di sini juga ilmu tentang syariat dan agama Allah untuk bisa kita lebih baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.